Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan melanjutkan pembicaraan dari suksesnya tim nasional Indonesia, tim nasional senior tentunya, di bawah Sintayong yang bisa memenangkan 2 laga di FIFA Matchday menghadapi tim peringkat 84 dunia, yaitu Curaçao. Dan kita menang dengan 3-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung pada tanggal 24 September yang lalu, dan kemarin pada tanggal 27 September di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, tim nasional kita juga menang dengan 2-1. Luar biasa, kita bisa mendapatkan 2 hasil yang sangat positif karena bagi banyak penggemar sepak bola di Indonesia, hasil menang sekali, imbang sekali juga sudah cukup bagus. Apalagi kalau kita bisa menang dengan 2 kali secara berturut-turut melawan tim yang secara level ada di atas kita. Dan kalau bisa melihat apa yang ditampilkan oleh STY dengan kualitas para pemain, terutama di starting line up, dan siapa pemain-pemain yang tampil oke, saya rasa memang ada beberapa pemain yang menonjol. Namun secara keseluruhan, semua pemain yang ditampilkan oleh Sintayong tampil luar biasa, tampil bagus secara kolektif bermain di lapangan, karena ini sepak bola bermain dengan 11 pemain ya, di lapangan, tentunya dengan ada pemain cadangan, dan 11-11-nya selalu tampil all out, tampil Spartan di lapangan. Demikian juga dengan pemain-pemain pengganti, jadi tidak ada gap sama sekali, pengaruhnya ketimpangan itu tidak ada. STY tahu persis apa yang harus dia lakukan dengan pergantian-pergantian pemain, mau 4 pergantian, mau 5 pergantian ya, yang rata-rata 5 pergantian, selalu bagus. Sudah dikalkulasi dengan baik, dipikirkan dengan matang oleh seorang STY. Itu yang membuat kita itu bermain dengan stabil, ya, determinasi bagus, secara fisik juga baik sekali, apalagi bicara dengan mental, dan ini yang dipunyai oleh tim nasional senior kita saat ini. Jadi bukan cuma di level junior yang dipegang oleh STY, baik di U20, U23, tapi di senior ini semua pemain semakin dewasa bermain, walaupun sebagian besar adalah pemain-pemain yang masih muda. Terutama yang saya akan bahas kali ini, Witan Sulaiman, ya, pemain yang saat ini bermain di Liga Fortuna di Slovakia bersama dengan FKAS Trenčín, masih 20 tahun, memasuki usia ke-21 nantinya pada 8 Oktober yang akan datang, karena Witan ini kan kelahiran 8 Oktober 2001. Jadi untuk saat ini sebulan lagi dia akan menatap masuk ke usia 21. Luar biasa tapi kalau melihat penampilan dia, terutama dalam 2 match FIFA Matchday di saat STY memainkan pemain yang satu ini. Kenapa saya angkat Witan? Padahal semua pemain ini tampil oke juga. Ya. Ini pemain yang banyak menentukan kemenangan tim Indonesia, ya, terutama dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, kita pasti tahu bersama, teman-teman juga tahu, ketika Dimas Derajat membuat gol ketiga di menit 56 dalam pertandingan pertama di Bandung, itu semua datang dari pergerakan tanpa bola Witan. Walaupun di sana ada Mark Klok yang meneruskan bola ke Pratama Arhan yang maju ke depan, dan Pratama memberikan umpan kepada Dimas sebelum ada big heel yang dibuat oleh Dimas Derajat untuk bisa memenangkan kita dengan 3-2. Tapi itu semua datang dari kecerdasan seorang Witan Sulaiman ya, di gol penentuan ini. Mendapat umpan dari Yakob Sayuri di sisi kanan, dan dia tidak menahan bola, tidak menyambut bola ini, tapi dia mengelabui. Ada 2-3 pemain belakang dengan berpura-pura menyambut bola, menyongsong bola dari Sayuri, tapi dia melepaskan itu di antara kedua kakinya. Tapi dia bisa melihat bahwa di belakang dia pasti ada pemain Indonesia, ada Mark Klok, dan sudah diperhitungkan dengan baik. Dan akhirnya inilah yang membuat kita mendapatkan kemenangan. Aksi-aksi dia baik dengan bola ataupun tanpa bola sangat baik. Kontrol dia, passing yang dilakukan oleh seorang Witan, visinya sangat bagus sekali, ya. Apalagi dalam hal mendribble bola, ya. Dia tidak pernah merasa takut. Ini adalah efek, ya. Semua adalah efek dari penampilan dia karena lebih dewasa, lebih matang bermain di Liga Eropa di Slovakia. Kita tahu bersama dari Ratnik, dia ada di sana, kemudian di Lechia Gdańsk, dipinjamkan ke FK Senica, balik lagi ke Gdańsk, dan kemudian setelah kontraknya selesai, dia bermain sekarang di FKS Trenčín. Bagus sekali. Mengapa Trenčín bisa melihat dia dan mengambil dia? Karena Trenčín bisa tahu, setelah mungkin mengamati berbagai video dari Witan,
ini pemain yang cocok, yang pantas untuk mereka rekrut. Dan dia sudah mungkin saat ini sudah bermain 7 kali ya di Liga Fortuna bersama dengan Trentin, walaupun belum ada gol dan assist, tapi dia selalu mendapat kesempatan jika untuk bermain walaupun hanya sebagai super sub ya. Dan pengalaman ini yang dia bawa ke tim nasional Indonesia, dan dia dalam pertandingan kedua kemarin di Pakansari ya, dia tidak mencetak gol, tapi 2 kreasi dia itu menghasilkan gol. Gol pertama ya, ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Bukan saja karena terjadi di menit ketiga, tembakan yang dibuat ini rebound dari Dimas Derajat ya. Karena sebelumnya kan dia memberikan umpan di Bandung terhadap Dimas Derajat, ada back heel sana, dan ini kembali. Bola berawal dari Ricky Kambuaya. Umpan ke depan ya, kemudian diblok oleh salah satu pemain Curaçao. Kalau tidak salah Justin Ogenia. Bola mental jatuh ke kaki Witan Sulaiman. Witan Sulaiman mengontrol. Di sana ada 2 bersaudara, yaitu Juninho Bakunya dan Leandro Bakunya. Ini pemain yang sangat bagus, pemain terbaik yang ada di kubu Curaçao, berpengalaman. Satu masih 25 tahun, Juninho yang mencetak gol kedua ketika di Bandung, itu bisa menyamakan kedudukan 2-2 sebelum ada gol Dimas. Dan Leandro yang berpengalaman 31 tahun. Bagus. Ya, mereka punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bermain baik di Belanda, sekarang di Inggris. Dan Witan mengelabui kedua pemain tersebut dengan aksi gocekan dia. Dia bisa melewati 2 pemain ini, dan di sini menjadi kunci. Dan dari luar kotak penalti, dia dengan percaya diri melepaskan tembakan kaki kiri. Sangat keras. Menghujam ke Tyrell Bodak yang akhirnya hanya bisa ya, tidak bisa menangkap, hanya bisa untuk memblok bola sehingga bola mental lagi ke tengah lapangan, dan di sana disambut oleh Dimas Derajat untuk bisa membuat gol. Jadi kita bisa melihat proses gol pertama. Luar biasa. Karena yang dia lewat tidak main-main. 2 pemain bagus, 2 pemain yang punya postur badan jauh lebih kekar, lebih tinggi dari Witan, tapi aksi dia. Ya, ini percaya diri. Kalau dia tidak banyak bermain di Eropa, ini sulit pemain seperti Witan ini. Di antara pemain-pemain yang bagus, tetapi dia masih percaya diri bisa mengelabui dengan dribbling dia, ya, untuk bisa diarahkan bola ke kanan dan bisa melepaskan tembakan. Satu hal yang sangat baik. Nah, gol kedua Indonesia, ya, yang bersarang kembali di gawang Bodat ini, itu juga diawali dengan bagaimana dia memberikan umpan terhadap Dendi yang diselesaikan dengan baik, gol kedua kita ya. Tetapi sebelumnya memang saya dalam video saya kemarin saya sudah membahas bagaimana ini Elkan Bagot yang memulai serangan itu, kemudian dia melihat pergerakan dari Witan dan Witan masuk. Nah, Witan lagi-lagi percaya diri ya, untuk persoalan mendribble bola ya ini nggak bisa diragukan lagi. Dia masuk, siapa yang di depan dia? Adalah Martina. Bagus sekali. Ini bagus, luar biasa. Dan dia tampil oke. Ya. Dengan Aurelio juga sebagai pemain yang bagus di belakang, yang ada di sana ya. Dia bisa mengelabui dan masuk dan bisa melepaskan umpan terhadap Dendi. Ya. Dan baik sekali untuk kita bisa memenangkan pertandingan. Dan kita berharap bahwa penampilan luar biasa dari Witan ini terus akan berlanjut. Karena dia sudah matang baik di level U23, sebelumnya juga di U19 ya. Dia masuk sebagai pemain senior dan pasti akan dipakai terus oleh STY. Dia menjadi pilihan utama pasti kalau ada di garis depan. Karena ketenangan dari Witan ini yang enak ya. Dia tidak gampang panik ketika menerima bola dari teman. Dia bisa mengontrol, bisa memegang bola, ini yang perlu bagi pemain-pemain kita ya. Dan orang seperti Witan ini, itu yang membuat bahwa di garis depan kita semakin oke, karena kita sudah punya pemain nomor 9 secara bergantian. Ada Dimas Derajat, kalau Dimas tidak bermain kita masih punya pemain-pemain bagus. Ada Dendi, ada Rafli sana, bahkan ada Ramadan Sananta. Jadi STY sudah punya kekuatan, punya amunisi yang kuat untuk dia tempatkan. Apalagi di 2 flank ini bagus sekali. Selain Witan kan ada Sadil Ramdhani, kita bisa mengenalkan juga Yakob Sayuri yang bermain luar biasa juga, dan ada Egy. Jadi kalau saya melihat selain Witan ya, memang kemarin Witan tampil full ya, karena bermain bagus melawan di partai kedua melawan Curaçao, tapi di pertama kan dia diganti di babak kedua. Namun selain Witan ada 3 pemain yang saya lihat juga oke, dan terus dipertahankan keberadaan mereka di lapangan. STY tidak mau menarik mereka keluar.
Yang pertama tentunya ada Elkan Bagot, pemain yang ada di jantung pertahanan, dan Elkan tampil oke dalam 2 pertandingan, baik ketika ia berpasangan dengan Fakhrudin di Bandung dan juga dengan Rizky Ridho di Pakansari. Dan lihatlah bagaimana peran dari Elkan, sangat dingin ya, di belakang ya. Bagaimana dia punya visi yang bagus bermain, sangat tenang, ini yang dibutuhkan ya. Ketika ada Rizky Ridho yang bermain dengan keras di belakang ya, tanpa kompromi, tapi di sana diatur oleh permainan di belakang, ketenangan dari seorang Elkan Bagot. Dan ini belum ada pemain naturalisasi. Bayangkan kalau sudah ada Jordi Amat atau Sandi, ini akan jauh lebih kuat di belakang kita. Apalagi perpaduan antara Jordi dan Elkan Bagot akan semakin kuat. Dan untuk di ukuran ASEAN, saya pikir Vietnam harus berhati-hati dan Thailand harus berhati-hati. 2 lawan yang selalu menjadi momok bagi kita. Dan kita sudah bisa membuktikan sekarang kita punya pemain-pemain yang secara kualitas oke. Tidak bisa diragukan lagi. Terus berkembang dengan pesat. Lebih dewasa, lebih matang dalam bermain bola. Dalam persoalan bagaimana kita memberikan umpan 1-2, sangat baik sekali. Ya. Nah, selain Elkan Bagot yang tidak tergantikan, juga Yakob Sayuri yang saya sudah bahas kemarin dalam video saya, tampil oke. Bermain dari sisi sayap flank, punya stamina yang bagus ya, fisik yang baik sekali, punya kecepatan. Dia bisa ya diandalkan oleh STY untuk mengisi posisi kanan yang ditinggalkan karena cedera bagi Asnawi. Tetapi STY mendapatkan seorang pemain PSM Makassar yang sangat bagus. Bisa diaktifkan sebagai sayap gantung, baik sekali dalam hal menyerang. Dia bisa membantu dengan bagus di saat tertekan Yakob ada di belakang. Dan secara bertahan dia oke. Makanya dia terus dipertahankan oleh STY. Pemain ketiga, Rahmat Irianto, yang menggantikan posisi kapten kesebelasan yang Fakhrudin tidak bisa bermain, tapi ban kapten itu langsung dipegang oleh Rahmat Irianto. Dan lihatlah Rahmat bermain baik sekali, bagaimana dia bisa memimpin di tengah. Tadinya memang ada Mark Klok ya, sebelum Mark Klok mungkin mengalami masalah, namanya sudah masuk dalam starting line up, tapi kemudian digantikan oleh seorang Ricky Kambuaya. Jadi Klok tidak bisa bermain. Sepertinya memang akan goyah kelihatan ketika tidak ada Klok, karena ini pemain yang sangat diandalkan, pemain yang bisa mencetak di gol pertama di Bandung ketika menang dengan 3-2. Tapi tanpa Klok, dengan keberadaan seorang Rahmat Irianto, baik sekali. Dia ada di mana-mana. Dalam bertahan dia sangat kuat, dalam membantu serangan oke. Dan kita bisa melihat Kenji Gore tidak bisa berbuat banyak, Leandro Bakunya, termasuk Juninho juga yang ada di tengah untuk coba Bonevesia. Pemain-pemain Curaçao ini jika berhadapan dengan seorang Rahmat Irianto, mereka sangat kesulitan. Rahmat Irianto bermain dengan baik, seorang pemimpin, kelihatan sekali dia di tengah ya. Bayangin kalau dia bermain bersama dengan Mark Klok, ini akan jauh lebih bagus lini tengah kita. Tapi tanpa Klok pun dia sudah bisa meyakinkan ya. Banyak orang, banyak penggemar sepak bola, terutama bagi Sintayong, bahwa dia mampu menjalankan misi ini. Misi yang sangat sulit di saat dia harus bisa mengisi posisi dari Fakhrudin sebagai kapten kesebelasan. Ini kan terasa ada beban, tapi Rahmat menjalankan dengan bagus sekali. Ini adalah ujian bagi dia, dan dia bisa melewati ujian melawan Curaçao dengan gemilang, dan kita bisa memenangkan pertandingan. Jadi bagi STY ini sudah lengkap sekali, opsi banyak yang dia bisa lakukan. Kemarin juga dia sudah bisa menampilkan seorang Muhammad Ferrari. Ada pertukaran yang terjadi di sana ketika Ferrari bergerak ke kanan, Yakob agak ke kiri menggantikan ketika pertama keluar. Jadi bagus sekali. Ya, apa yang dimiliki? Amunisi ini sudah lengkap. Tinggal dia menambah, mungkin dengan ada 3 pemain naturalisasi masuk akan semakin kuat bagi kita di matchday, FIFA matchday berikutnya. Mungkin kita lawan dengan siapapun yang ada di peringkat di atas kita, kita bisa ngelawan. Dan ini kan persiapan modal kuat buat kita untuk menyambut Piala AFF pada bulan Desember nantinya. Dan kita harus juara. Dengan permainan seperti ini kita bisa mengatasi Vietnam, bisa mengatasi Thailand, ya, apalagi dengan Malaysia atau dengan Singapura. Jadi bagus, dan ini tim yang dipersiapkan untuk di putaran final Piala Asia tahun 2023. Saya juga merasa sangat kuat dengan penambahan 3 naturalisasi, sangat baik. Belum lagi kalau STY mengambil beberapa pemain muda seperti Rabani Tasnim yang bisa diandalkan, juga bisa diambil. Kita tidak tahu untuk perkembangan ke depan untuk bermain di lini depan, karena banyak pemain-pemain muda juga yang bagus yang bisa diandalkan oleh STY. Jadi itulah apa yang saya amati, pengamatan saya dengan pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, terutama bagi seorang Witan Sulaiman. Makanya dia begitu bergembira begitu habis pertandingan di Pakansari, mengajak istri Risma Hani ya, yang baru dia nikahi pada bulan Mei yang lalu kalau nggak salah ya.
diajak ke lapangan untuk memberikan ucapan terima kasih atas dukungan terhadap Witan. Dan sekali lagi bahwa Witan ini juga yang mengendalikan gol pertama di Bandung. Ya, kalau tidak salah mungkin teman-teman masih ingat gol dari Mark Klok. Witan memulai itu dengan bola ada 3 sentuhan, bola dari kaki Witan ke arah Egy. Egy memberikan umpan kepada Dimas. Dimas menyorong bola kepada Mark Klok dan selesai sudah gol pertama. Jadi lagi-lagi semua itu bagaimana dari seorang Witan, pemain yang sangat cerdas, pemain yang dingin, punya dribbling yang bagus, rasa percaya diri, visi bermain bola sekali lagi oke. Dan tentunya kita harus bergembira memiliki pemain seperti Witan ini. Dan biarlah dia berkembang dengan pesat di Eropa. Oke, sampai di sini pembicaraan saya dengan individu-individu yang sangat bagus yang terlihat dalam 2 pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Curaçao. Sampai di sini, ciao.